Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang narkoba, mulai dari definisi, dampak-dampak, jenis-jenis narkoba, cara menghadapi penyalahgunaan, dan peran kita sebagai remaja untuk menghadapi narkoba. Nah, pertama-tama dimulai dari definisi, guys. Saya akan menjelaskan tentang definisi narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak melakukan operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini, persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dosis yang semestinya. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Menurut UU Narkoba, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan maupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Pemanfaatan dari zat-zat ini adalah sebagai obat penghilang nyeri, serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan ini bisa terkena sanksi hukum. Halo guys, jadi kalian udah pada tahu kan nih apa itu narkoba? Nah, untuk jenis-jenis golongannya kalian udah pada tahu belum? Kalau belum, aku kasih tahu ya. Jenis-jenis golongan narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu ada opium, ganja, dan kokain. Jenis narkotika golongan kedua yaitu ada morfin, petidin, dan fentanyl, yaitu khusus untuk obat-obatan. Itu sebagai pilihan terakhir jika tidak ada lagi obat. Jenis golongan ketiga yaitu ada difenoksilat dan fentanyl yang berfungsi untuk rehabilitasi. Selanjutnya untuk jenis pembentukan narkotika dilanjuti dengan teman saya. Guys, setelah kita sama-sama dengerin tentang golongan-golongan narkotika mulai dari golongan 1, golongan 2, sampai golongan 3, kali ini gue menjelasin ke kalian tentang jenis-jenis narkotika menurut bahan pembuatannya. Kalian lagi nonton udah pada tahu belum nih apa aja jenisnya? Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi, narkotika menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada narkotika jenis alami. Narkotika jenis alami ini biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Diketahui bahwa narkotika jenis alami dapat langsung digunakan melalui proses sederhana. Walaupun demikian, narkotika jenis ini tidak boleh digunakan secara sembarangan, karena zat yang terdapat di dalam kandungannya masih sangat kuat. Apabila terjadi penyalahgunaan, narkotika jenis ini dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Dan katanya sih dampaknya nggak main-main, bisa menyebabkan kematian loh guys. Contoh dari narkotika jenis ini ada ganja dan juga koka. Next, narkotika jenis semi sintetis. Narkotika jenis ini diolah dengan menggunakan bahan utama, yaitu narkotika alami. Jadi guys, narkotika alami yang telah diolah akan menghasilkan narkotika jenis semi sintetis ini. Narkotika jenis ini kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau dengan proses yang lainnya. Contoh dari narkotika jenis ini ada morfin, heroin, dan juga kodein. Dan yang terakhir ada narkotika jenis sintetis. Narkotika jenis ini biasanya digunakan untuk pengobatan atau juga untuk penelitian. Narkotika jenis ini terbilang cukup rumit untuk proses pengolahannya. Contoh dari narkotika jenis ini ada metadon, indeksamfetamin, dan juga amfetamin, yang mana memiliki beberapa turunan seperti sabu-sabu dan juga ekstasi. Halo guys, perkenalkan nama saya Fauzan Januari Alion Kusmadana di kelas 10 IPS. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai apa itu narkoba, jenis golongan narkotika ada apa saja, jenis narkotika dalam bentuk bahan pembuatannya ada apa saja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak dalam menggunakan narkotika. Jadi, dampak dari kita menggunakan narkoba adalah keseimbangan elektrolit pada tubuh kita akan berkurang. Akibatnya, tubuh kita akan kekurangan cairan. Jika hal ini terus terjadi, maka tubuh kita akan kejang-kejang, muncul halusinasi, kemudian perilaku kita mulai agresif, dan paling akhir akan ada rasa sesak pada bagian dada. Dan jangka panjang dari dampak ini adalah otak kita akan mengalami kerusakan. Tidak hanya itu saja, jika kita menggunakan narkoba dalam dosis yang berlebih, maka kita juga akan sering muntah-muntah, mual, rasa takut yang berlebih, dan gangguan kecemasan. Dan apabila penggunaan ini berlangsung lama, maka dampak-dampak yang lebih buruk akan terjadi, seperti gangguan mental dan depresi. Dampak yang paling akhir adalah dampak yang paling buruk jika si pemakai obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi. Seperti pemakaian sabu-sabu dan kokain, dampak dari
Obat-obatan tersebut adalah kejang-kejang dan jika dibiarkan akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita harus menghindari penggunaan narkoba ya guys. Untuk materi mengenai dampak penggunaan narkoba sudah selesai. Untuk materi berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Beberapa langkah yang dapat diperbuat. Pertama, selalu waspada dengan perkembangan teknologi, membuat para pengedar dapat dengan mudah melancarkan niatnya untuk mengedarkan obat terlarang tersebut. Yang kedua, tanamkan keteladanan agar dapat memberi bimbingan dan dorongan untuk berbuat lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga, adalah peduli sekaligus hal yang paling penting untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja cenderung rawan menggunakan narkoba, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak dewasa. Terjadi perubahan yang pesat secara biologis, psikologis, dan sosial. Perkembangan fisik menyamai orang dewasa, namun emosinya belum dapat mengikuti perkembangan fisik yang pesat. Keterbatasan cara pandangnya menyebabkan remaja sulit menunda pemuasan keinginan seketika. Karena itu, remaja lebih mirip anak kecil yang berbadan besar daripada orang dewasa. Itu sebabnya remaja rawan terhadap stres dan frustasi sehingga rawan untuk menyalahgunakan narkoba. Jadi, remaja sangat berperan penting dalam mencegah pemakaian narkoba. Setelah mengetahui peran remaja milenial dalam menghadapi bahaya narkoba, di sini gue bakal ngejelasin cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari narkoba. Yang pertama, mengetahui serta menyadari bahwa narkoba atau narkotika membawa dampak yang negatif bagi kesehatan serta kehidupan. Contohnya, terjerat kasus hukum, dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Kedua, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Jika narkoba negatif, kita harus melakukan hal-hal yang bersifat positif agar terhindar, seperti membantu ibu belajar, mengembangkan bakat, dan lain-lain yang bersifat positif. Ketiga, menolak dengan tegas ajakan mengonsumsi narkotika. Jadi contohnya, kalau temen gue bilang, "Jo, narkoboy gak?" Nah, gue bilang, "Enggak." Pokoknya setelah kalian lah ya, pokoknya yang intinya menolak. Jangan bilang gas lah. Nah, itu yang nggak boleh. Yang keempat, pandai memilih teman baik di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini kita juga harus pandai memilih teman yang tidak menjerumuskan kita untuk menggunakan narkoba. Itu aja dari gua, cara-cara agar terhindar dari narkoba. Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian tergantang atau mempunyai risiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Halo guys, perkenalkan nama aku Raina Mira dari 10 IPS. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kenapa orang-orang suka menyalahgunakan narkoba? Nah, biasanya penyalahgunaan narkoba itu karena ingin ikut-ikutan tren, ingin ikut-ikutan teman, ingin mencoba-coba saja, terus juga karena solidaritas teman, dan dia juga ingin menunjukkan bahwa dia itu sudah dewasa dan dia itu bakal merasa hebat karena sudah menggunakan narkoba. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, ternyata penyalahgunaan narkoba itu juga memiliki gejala yang nampak loh, seperti menjadi malas, mudah tersinggung, tidak memperhatikan badan sendiri, tidak bisa memegang kepentingan orang lain, hidup tidak teratur, dan yang terakhir ada egosentrik. Oke guys, sekian vlog dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.